Sinyal. Halo, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang implementasi filter high pass Butterworth pada tensimeter digital menggunakan Arduino Mega dan smartphone Android sebagai displaynya. Presentasi ini akan dijelaskan Kelvin sama teman saya Ivan dan saya sendiri Rudi. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini tujuan dari pemfilteran Butterworth itu melakukan pembacaan tekanan darah menggunakan tensimeter digital. Jadi sinyal yang dikeluarkan oleh tensimeter akan difilter untuk menyaring sinyal yang meleset dari tensimeter yang dibaca. Dan keakuratan proses filter akan menentukan keakuratan dalam pembacaan tekanan darah. Habis itu perancangan menggunakan high pass filter Butterworth. Kenapa kami menggunakan high pass filter Butterworth? Di sini filter yang digunakan menggunakan filter Butterworth dikarenakan pembacaan sensor tekanan menghasilkan frekuensi dari tekanan darah. Jadi tekanan darah yang dibaca itu dari denyut nadi yang menghasilkan maksud saya dari denyut nadi nanti dari sensornya akan menghasilkan besaran frekuensi. Nah, semakin besar frekuensi yang dihasilkan pada sensor, maka semakin besar pula tekanan darah yang akan dibaca pada output tegangannya. Selanjutnya perancangannya yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu filter pass Butterworth itu berdasarkan batas atas cut off dari frekuensi yang akan difilter. Habis itu nilai-nilai komponennya itu perancangan resistor dan op-amp yang akan digunakan. Dan yang ketiga itu penentuan komponen. Penentuan komponen berupa sensor dan Arduino dan lain-lain. Oke, saya akan lanjut ke perancangan filter high pass Butterworth-nya. Nah, ini untuk perumusannya. Perumusan yang pertama itu menentukan order filter minimumnya, yaitu menentukan ordernya dari log 10 dari batas redaman stop band-nya dan dibagi dengan 10 dengan pangkat batasan redaman daerah pass band-nya. Selanjutnya itu menentukan frekuensi cut-off filter dengan omega 0, 1/10 pangkat redaman daerah stop band-nya, dibagi 10 dikurang 1 pangkat 1/2 dari order yang digunakan. Selanjutnya itu menentukan batas-batas yang akan digunakan. Dari sini menggunakan besaran variasi. Nanti variasi akan diambil variasi 1, 2, dan 3. Itu menggunakan variasi batas yang telah diperhitungkan menggunakan rumus tadi yang di atas. Nanti ditemukan batas variasi cut-off pertama itu di frekuensi passband 1 Hz, yaitu pada 0,445 Hz, dan variasi kedua itu redaman passband 0,1 desibel dan stop bandnya itu 80 desibel dengan frekuensi cut-off-nya 0,62 Hz. Habis itu yang variasi ketiga itu menggunakan frekuensi cut-off antara frekuensi passband 1 Hz dan frekuensi stop bandnya di 0,04 Hz, yaitu yang ini 0,5344 Hz. Nah, variasi 456 itu variasi dengan batas frekuensi cut-off 1 Hz semua dengan order yang berbeda, dengan order 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh teman saya, Kelvin, untuk menentukan komponen-komponen resistor yang akan digunakan. Untuk komponen-komponennya itu kita
penulis jurnal ambil itu menggunakan konfigurasi Unity Gain dan menggunakan op-amp. Bisa dilihat di sini dipasangnya seperti ini untuk order 1 dan order 2. Itu maksudnya adalah transfer function-nya. Berarti untuk order 1 itu transfer function-nya 1/1 ditambah 1/omega CR1 C1 dikali 1/S. Kemudian untuk order 2 1/1 ditambah 2/omega CR1C dikali 1/S ditambah 1/omega C kuadrat R1 R2 C kuadrat 1/S kuadrat. Nah, dari sini itu biasanya untuk nilai yang untuk nilainya itu yang HIS dan BHIS itu sudah ditentukan. Ganti untuk order 2 itu bisa AHI sama dengan 2/omega C R1C dan BHI itu sama dengan 1/omega C kuadrat R1 kuadrat R1 R2 dikali C kuadrat. Kemudian untuk order 1 itu kita hanya perlu AHI itu sama dengan 1/omega C R1 C1. Seperti yang saya bilang tadi itu A-nya sudah ditentukan untuk order 1 itu nilainya sekian, order 2 sekian, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa, dari transfer function ini kita bisa ganti jadi untuk mencari nilai R1 dan R2 dengan nilai C-nya itu kita dimisalkan. Oke, bisa next. Nah, kemudian untuk dari Rudy sudah jelaskan itu dari variasi 1 sampai variasi 6 itu kita menggunakan rumus yang tadi R1 dan R2 itu dengan kapasitornya kita misal dibayang itu sama dengan 100 mikrofarad didapatkan R1, R2, R3 dan R4-nya sekian. Untuk order-order ini kan itu ada order 2, order 3 dan order 4. Maka dari itu untuk order yang lebih dari 2 itu dirancangnya dengan menggunakan rancangan kaskade. Bisa ditunjukkan pada rangkaian selanjutnya. Ya, seperti ini. Jadi setelah dikeluarkan dari op-amp yang pertama itu dimasukkan lagi untuk diproses high pass filter pada op-amp yang kedua. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Ivan. Oke, selanjutnya kami akan membahas alat yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah sensor tekanan MPX 5050 dp. Nah, sensor ini tekanan MPX 5050 dp merupakan sensor piezoresistif yang terbuat dari bahan silikon dan dirancang untuk berbagai aplikasi terutama menggunakan microcontroller. Nah, sensor ini mendeteksi tekanan udara dengan keluaran sebagai tegangan dalam satuan volt. Nah, si pembuat jurnal sudah menyertakan rumusnya, yaitu yang Vout sama dengan Vs dalam kurung tekanan dikali 0,018 plus 0,04. Nah, sensor ini mampu mendeteksi tekanan sebesar 0 sampai dengan 50 kPa. Dan membutuhkan suplai tegangan kurang lebih 5 volt. Nah, nilai tekanan darah dinyatakan dalam satuan tekanan air raksa atau dalam bahasa kimianya mmHg. Nah, karena itu nilai tekanan yang terbaca pada sensor tekanan perlu dikonversi ke dalam satuan mm Hg, yaitu 1 kilo Pascal sama dengan 7,5 mmHg. Oke, next. Nah, alat selanjutnya yang digunakan adalah microcontroller Arduino. Yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. Nah, pemilihan Arduino Mega 2560 ini dikarenakan memiliki memori yang lebih besar daripada Arduino, sehingga data yang dapat diolah semakin banyak. Lalu ada fitur lain yang terdapat pada Arduino Mega 2560, yaitu terdapat chip AVR Atmega 2560 yang memiliki fasilitas PWM, komunikasi serial, ADC, timer, interrupt, SPI, dan 12C. Nah, sehingga Arduino ini bisa digabungkan atau alat lain dengan protokol yang berbeda-beda, misalnya seperti handphone ataupun alat-alat lainnya. Oke, next.
Nah, selanjutnya ada tujuan program Arduino. Yang pertama itu adalah untuk membaca sinyal output MPX 5050DP dan filter high pass Butterworth secara bersamaan. Lalu yang kedua adalah sinyal output filter high pass Butterworth digunakan untuk menentukan posisi terjadinya tekanan sistolik dan diastolik. Nah, penentuan posisi ini yaitu di mana nilai magnitud sinyal besar sama dengan 0,8 dari magnitud maksimal sinyal yang dihitung dari kiri. Itu untuk penentuan tekanan sistolik. Sedangkan untuk tekanan diastolik yaitu nilai magnitud sinyal besar sama dengan 0,6 dari magnitud maksimal sinyal yang dihitung dari kanan. Nah, sehingga didapatkan sinyal sistolik dan diastolik. Terus selanjutnya ada setelah menentukan posisi kemudian dibandingkan dengan sinyal output sensor MPX 5050DP. Lalu selanjutnya adalah membandingkan untuk menentukan nilai sistolik dan diastolik. Nah, hasil pembacaan langsung dikonversi ke satuan tekanan mmHg untuk ditampilkan pada layar. Yang pada jurnal ini layarnya digunakan adalah handphone. Oke, next. Selanjutnya ada hasil pembacaan tekanan darah oleh tensimeter digital rancangan. Nah, pengujian dilakukan pada 10 orang responden yang terdiri dari 5 perempuan, 5 laki-laki dengan menggunakan rancangan tensimeter digital yang terdiri dari 6 variasi filter. Untuk setiap variasi filter, masing-masing responden dilakukan 5 kali pengujian dengan jarak waktu antara pengujian 15 menit. Selisih hasil pengukuran tekanan darah oleh tensimeter rancangan terhadap tensimeter acuan diinstruksikan sebagai error. Nah, tensimeter acuan yang dipakai dalam jurnal ini adalah tensimeter merek Omron ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat rata-rata error dan standar deviasi error. Bisa dilihat ada SBP dan DBP. SBP itu singkatan dari tekanan sistolik dan DBP itu adalah tekanan diastolik. Nah, apa sih tekanan sistolik dan diastolik itu? Nah, tekanan sistolik itu merupakan tekanan puncak yang terjadi saat vertikal berkontraksi. Nah, sedangkan tekanan terendah yang terjadi saat ventrikel beristirahat. Jadi biasanya kalau kita menensi tekanan darah kan ada nilai atas dan bawah. Nah, itu adalah nilai sistolik dan diastoliknya. Nah, dari sini kita dapat lihat dari variasi-variasi tadi yang sudah dicoba adalah variasi 6 yang memiliki nilai deviasi yang paling baik di antara variasi lainnya. Oke, next. Jadi kesimpulan dari jurnal ini seperti menurut hasil tabel yang tadi itu perbedaan parameter filter itu seperti kode dan frekuensi cutoff dengan variasi yang berbeda-beda itu sangat mempengaruhi kerja filter high pass Butterworth pada rancangan tensimeter digital ini. Jadi hasilnya itu akurasinya juga bakal beda-beda. Kemudian untuk tensimeter digital ini menggunakan filter high pass Butterworth yang dirancang itu dapat dibilang berhasil untuk mengukur tekanan darah. Kemudian untuk seperti yang tadi dibilang, variasi filter yang menghasilkan pengukuran terbaik itu adalah variasi 6 dengan frekuensi cutoff-nya itu 1 Hz dengan menggunakan order 4 dan rata-rata error sistoliknya itu sebesar 11,39 mm raksa dan kemudian tekanan diastoliknya itu error sebesar 6,8 mm raksa. Dengan standar deviasi errornya itu tekanan sistolik itu sebesar 6,7 dan diastolik itu sebesar 4,97 mm raksa. Oke, Budi boleh next. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.